Adakah investasi yang nggak pakai modal? Kita kupas di video kali ini. Hai guys, welcome back to Samuel and Claudia Channel. Hari ini gua nggak ditemenin sama Claudia, tapi kedatangan seorang tamu. Siapa tamunya? Hari ini gua bersama dengan Mas atau apa nih? Angga aja. Koko atau bersama Angga dengan Angga Septianus, seorang community lead dari iPod dengan expert knowledge soal saham. Tapi sebelum kita gali lebih lanjut, siapa Angga? Jangan lupa buat kalian yang pertama kali nonton channel ini untuk subscribe dan like konten-konten yang kalian suka untuk support terus channel ini. Nah oke, hari ini kita kedatangan Angga nih dari iPod. iPod itu apa, kemudian Angga ini siapa, kita akan ngobrol-ngobrol juga sesuai dengan tadi topik yang dijanjiin di awal. Ada nggak sih investasi yang nggak pakai modal, kita akan bahas sekarang. Mungkin sekarang kita kenalan dulu kali ya. Halo. Hai Angga. Hai Kosem. Selamat Hai teman-teman. Boleh kenalan dulu mungkin Angga siapa, kemudian ini kaosnya iPod ini apa gitu kan. Boleh dikenalin nih ke teman-teman, silakan. Oke, thank you Kosem, dan thank you nih udah diundang ke channel Ko Samuel dan Kak Claudia. Sama-sama. Dan halo juga untuk teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas yang mempunyai aplikasi mobile iPod atau Indo Premier Online Technology, dan saya menjabat sebagai community lead. Oke, bentar dulu. Sekuritas tuh apa buat teman-teman kita yang mungkin nggak pernah dengar sama sekali? Sekuritas tuh apakah sama dengan security? Security ya, binatang asing apa ini Apa gitu itu ya, gitu kalau ya? teman-teman belum ngerti ya. Sekuritas itu sebenarnya semacam perantara ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman mau jual properti, biasanya teman-teman pakai yang namanya broker untuk mencarikan pembeli gitu ya. Nah sama seperti saham pun kita kalau mau beli atau jualan Kosem atau teman-teman itu butuh yang namanya broker perantara. Jadi yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Jadi nggak bisa ya, saya misalkan mau beli saham terus saya datang ke bursa efek, ketok-ketok pintu, saya mau beli saham 2 lot gitu, nggak bisa ya, harus lewat iPod gitu ya. Biasanya sih nggak bisa, tapi kalau uangnya banyak juga yang lewat pasar nego langsung kayak gitu. Oh langsung kayak ada gitu, juga. buat teman-teman yang awam seperti itu. Jadi ibaratnya kita pergi ke perantara untuk membantu kita ya membeli saham gitu. Oke, nah kamu tuh community lead kan tadi kan? Betul. Community lead tuh ngapain sih kerjaannya? Community lead, oke. Basically community lead itu ngapain ya? Bersosialisasi ya, nongkrong sama komunitas-komunitas. Apalagi kita tahu Kosem di zaman pandemi kemarin pertumbuhan investor retail tuh banyaknya nggak main-main ya. Investor saham kita di pre-pandemic itu 1 juta. Sekarang itu 4 juta setelah pandemi. Jadi naik 4 kali lipat ya artinya ya. Banyak banget tuh teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman di sini juga salah satunya investor kolonial investor katanya. Kolonial investor bilangnya, oke. Kolonial investor. Jadi kita lagi mengecarkan ke komunitas-komunitas investor retail di mana sekarang segmen market itu nggak cuma segmen-segmen besar ya Kosem, tapi subsegmen. Sekarang hobi macam-macam, ada yang sepeda, ada yang kopi, ada yang vinil, banyak banget. Berarti kita kamu masuk ke situ memberikan edukasi saham. Ya, kita masuk ke komunitas-komunitas kecil itu. Berarti boleh dong, misalkan ada teman-teman penonton nih yang mereka punya komunitas apa, kalian boleh komen kali ya. Boleh supaya banget. Mungkin nanti tim iPod bisa reach out ke kalian. Mau dong, gue mau sepeda bareng, habis sepedaan edukasi saham 30 menit gitu ya, lumayan ya. Wah boleh banget, cakep itu. Jadi langsung kalian bisa komen di bawah, nanti tim iPod akan memantau, silakan komen-komen yang komunitasnya mau didatengin. Oke. Nah, tadi kita iPod sudah kenalan, kita zoom in tentang sahamnya ya, enggak ya. Nah, saham ini kan sebenarnya kita tahu-tahu enggak gitu ya. Jadi kemarin kita ngobrol pas lagi nyiapin konten ini, teman-teman gue cerita ke Angga, kalian tuh kalau ada konten tentang saham segmented gitu. Ada orang-orang yang memang nonton, memang cari tahu, memang pengen dengar. Ada juga yang saham nggak dulu deh, gue nggak ngerti gitu ya. Gue frugal livingnya aja deh, sahamnya belum bisa nih gitu. Nah tapi sebenarnya gue pribadi menganggap saham itu sangat penting. Memiliki saham, paham saham dan berinvestasi di saham itu sangat penting, terutama buat kita yang long term investor. Nah tapi buat teman-teman yang pemula yang belum pernah mengerti sama sekali, mungkin kamu bisa kasih crash course 5 menit tentang apa itu saham dan apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau beli saham pertama kita. Oke. Jadi basically udah umum ya kalau misalnya saham itu adalah kepemilikan suatu bisnis Kosem. Ya, mungkin analogi sederhananya kalau saya suka analoginya toko ayam goreng nih. Misalnya aku sama Kosem buka toko ayam goreng, kita bagi 2 ya. Nah,
untuk membuka toko ini kita butuh dana 10 juta Kosem. Ya. 10 juta ini per lembarnya kita konversi menjadi per lembar saham. 1 juta per lembar sahamnya. Berarti kan teman-teman kita punya 10 lembar saham kan? Betul ya. Nah, kita mau kongsian nih, bagi 2 porsinya. Berarti 50% saya, 50%-nya Kosem. Artinya ownership kita itu 50%, 50%. Dan lembar saham yang kita pegang 5/5 kan? Jadi kalau usaha ayam gorengnya untung, sebagi 2 juga untungnya gitu. Betul. Jadi kita berdua berhak atas semua keuntungan perusahaan. Apakah itu mau kita bagiin jadi dividen atau kita puterin lagi gitu. Nah, saham ini menjadi instrumen yang menurut saya pribadi dan Kosem juga setuju perlu kita miliki. Tapi balik lagi tergantung apa? Tergantung profil resiko teman-teman. Dan juga tergantung tujuan keuangan dari teman-teman semua Kosem. Karena nggak bisa nih kita mau pensiun misalnya, kita mau kasih saran investasi untuk orang usianya 55 tahun, udah deket pensiun, tapi kita masukin ke saham yang sangat fluktuatif. Nggak bisa, karena nanti pas mau dipakai uangnya ternyata nilainya turun. Gitu. Jadi saham ini lebih cocok untuk instrumen jangka panjang di atas 5 tahun Kosem. Oke, nah mungkin ini satu hal yang audiens akan tertarik untuk nanya ya. Kenapa kita bilang saham tuh fluktuatif? Kenapa sih fluktuatif? Kalau tadi kan penjelasannya usaha, kan punya usaha ayam goreng. Kalau punya usaha kan pasti ada kiosnya, ada kompornya, ada bahan bakunya, mungkin di kulkasnya banyak ayam gitu kan. Gimana kok bisa fluktuatif? Padahal kan usaha ya barangnya di situ-situ aja gitu kan. Kenapa sih saham tuh naik turun harganya? Oke, kenapa naik turun harganya? Padahal ayamnya di kulkas aja tadi ya, nggak kemana-mana ya. Toko ayamnya kan di situ gitu kan, di jalan raya gitu kan. Oke. Ada yang namanya siklus bisnis ya Kosem. Siklus bisnis. Jadi ketika kita jualan toko ayam tadi, toko ayam goreng tadi, nggak selamanya kita akan selalu rame kan. Ada yang namanya kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi daya konsumsi masyarakat, ya kan. Makanya pemerintah punya alat-alat pengontrol ekonomi seperti suku bunga, tapi itu terlalu berat nanti kalau ke sana kan. Intinya adalah untuk memperlambat maupun memperkuat konsumsi. Nah, kalau misalnya konsumsinya lagi rendah, siklus bisnisnya lagi turun, jualan juga akan lebih sepi secara kuantiti mungkin. Misalkan tiba-tiba ada restoran kompetitor masuk atau ada bisa juga. Tiba-tiba masyarakat nggak suka makan ayam goreng, sukanya makan ramyun gitu ya. Lifestyle kan kita nggak tahu ya arahnya kemana gitu. Nah, ada yang namanya siklus-siklus itu. Jadi mempengaruhi kinerja dari bisnis kita tadi kan. Laba kita awalnya 10 juta nih. Besoknya turun jadi 8 juta. Secara nilai berarti kan saham kita turun sebetulnya. Jadi di setiap lembar saham teman-teman ada nilai dari si bisnis tersebut. Oke. Jadi ibaratnya kita pun harus selain mau untung tadi ya, kita juga harus siap menanggung risiko bisnisnya juga. Bersama si business owner, orang-orang yang menjalankan perusahaan itu gitu ya. Oke. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau fluktuatif, kalau misalkan berisiko, gimana cara kita tahu perusahaan mana sih yang layak saya beli? Indikatornya apa? Tentunya ini disclaimer on ya teman-teman, bukan financial advice. Jadi jangan langsung menurut Angga di videonya Kosem terkenal lagi kita berdua gitu kan. Nanti merekomendasikan saham ini, tidak ya. Jadi ini lebih ke edukasi umum saja, bukan rekomendasi secara khusus ke teman-teman. Silakan Angga, gimana biasanya tipsnya untuk memilih perusahaan yang bagus? Memilih perusahaan yang bagus ya. Oke, analogi lagi nih, balik. Kita cara mikirnya sederhana aja ya, Kosem dan teman-teman. Kalau kita mau bisnis ayam goreng kita tadi berkembang, kita lihat apanya berarti? Kita lihat mungkin kalau aku sih lokasi, food traffic. Lokasi ya. Lokasi, berapa banyak orang yang warawiri di situ. Kemudian mereka sudah kira-kira bakal makan ayam goreng nggak orang-orang di situ gitu kan. Kalau kita pergi ke daerah yang mungkin belum kenal makanan apa ini, mungkin akan lebih susah itu untuk memperkenalkan makanan ini. Kalau aku mungkin itu lokasi kali kalau pertama. Lokasi ya. Lokasi itu akan mempengaruhi berarti seberapa banyak orang yang bisa kita jaring kan. Ngaruhnya ke berarti pendapatan kita. Kita mikirnya kan. Semakin banyak pendapatannya, semakin bertambah setiap tahun, artinya bisnis kita sehat banget nih. Gitu kan. Nah, semakin banyak pendapatan artinya semakin besar skala perusahaan kita. Tadinya punya satu toko, tiba-tiba karena pendapatan kita banyak
jadi punya 2 toko, 3 toko, 4 toko. Artinya aset kita bertumbuh. Berarti kita mau cari bisnis yang secara skala juga terus bertumbuh kok Sam. Jadi secara pendapatan naik, secara aset bertumbuh, hutangnya nggak banyak. Jadi ketika kondisi bisnisnya turun, itu teman-teman nggak perlu khawatir nih bisnisnya bisa bayar hutang nggak ya, bangkrut nggak ya, kayak gitu. Jadi kita harus bisa ini ya, tahu bisnisnya tuh untung atau enggak gitu ya. Cara taunya gimana? Kan ayam goreng kita nggak bisa masuk, panggil bos kamu, saya mau tahu ini bisnisnya untung apa enggak gitu. Ya. Untuk cara taunya baca laporan keuangan. Oh, nah ini untungnya ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah listing di pasar saham semuanya wajib. Untuk mempublikasikan laporan keuangan. Betul. Gitu ya. Dan itu wajib 3 bulan sekali, Kosem. 3 bulan sekali dan tahunannya juga dibikin dan diaudit bahkan. Dan itu teman-teman semua bisa free access di Bursa Efek. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir daripada ngelihat angka banyak, startnya bisa dari IPOT dulu karena kita udah rangkumkan semuanya untuk fundamentalnya. Di mana tuh? Di dalam berarti aplikasi atau di website? dalam aplikasi IPOT mobile kita. Gitu. Jadi teman-teman tinggal ke fitur fundamental itu udah dirangkumkan, teman-teman bisa langsung lihat angkanya naik apa enggak sih gitu. Oke. Berarti ini ya, IPOT ini memudahkan teman-teman investor pemula daripada kita karena membaca laporan keuangan tuh time consuming. Aku pun tidak sering lakukan ini, aku dosa nih. Aku pun biasanya indexing ya udah nih nggak ada waktu gue indexing gitu. Untuk dana pendidikan anak juga aku indexing, artinya beli reksadana indeks gitu. Betul. Kan. Tapi buat teman-teman yang memang hobi dan suka mau tahu lebih lanjut, sudah dimudahkan tadi oleh IPOT di dalam fitur di dalam aplikasinya di menu fundamental tadi ya. Menu fundamental. Nah, aku mau touch selanjutnya. Tadi kita udah bahas tentang risiko. Kita tahu nih sekarang saham memiliki satu bisnis itu pasti ada risiko, ada keuntungannya juga. Bagaimana kita menghandle faktor risikonya? Apalagi di generasi sekarang di mana kita seringnya itu investasi bukan karena kebutuhan, tapi karena FOMO. FOMO ya, relate nih. Nggak cuma iPhone 15 yang bisa FOMO, tapi kamu beli saham pun bisa FOMO. Itu Bapak Lo Keng Hong, kita jadi sebut merek. Bapak Lo Keng Hong baru masuk tuh saham itu, gue ikut masuk apa enggak nih? Enggak, abis beli ini nih gue beli juga deh gitu kan. Nah gimana caranya, bukan gimana caranya, anak muda yang FOMO itu kan, belajar dari sosial media, join grup-grup saham gitu ya. Sebenarnya itu kamu lihat gimana kita harus menyikapinya gitu. Sebagai investor retail deh, saya pribadi gitu, saya harus menyikapinya gimana? Ya, oke. FOMO itu sebenarnya ada bagusnya juga kok Sam. Kalau nggak FOMO berarti kita nggak mau cari tahu nih ini kenapa gitu kan. Harus ada FOMO-nya dulu. Tapi permasalahan selanjutnya kita analisis lebih lanjut sendiri nggak? Atau cuma sekedar baca headlines, oh si A masuk nih kita harus ikutan masuk gitu. Sebenarnya kan ini yang kejadian di tahun-tahun lalu ya. Zaman pandemi banyak yang namanya influencer saham yang asal nyebut saham dan ternyata mereka udah punya duluan gitu barangnya. Akhirnya udah naik duluan, abis itu kasarnya kita dikarungin sama mereka gitu. Kita nggak nyebut nama, cuma ada beberapa oknum yang seperti itu ya Kosen. Baik itu di personal, sosmed ataupun di grup-grup seperti di Telegram ataupun sebagainya. Udah gitu grupnya berbayar lagi kan kesel. Grupnya berbayar, udah gitu dikarunginnya sama dia juga gitu. Oke. Nah sebenarnya keresahan ini yang menjadi kenapa sih kita berangkat, kita bikin komunitas sendiri gitu. Jadi dalam rangka 21 tahun Indo Premier, kita bikin 2 inovasi Kosem. Yang pertama adalah komunitas investasi IPOT Bas, ada di dalam aplikasi kita. Dan ini free ya? Dan ini free. Bisa langsung join, langsung ikutan ngobrol di dalam ya? Betul. Maupun yang non nasabah juga udah bisa langsung baca-baca komunitas kita. Seperti itu. Yang kedua kita bikin simulasi investasi. Ini mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut kali ya. Nah, karena banyak yang yang mendapatkan informasi yang kurang tepat, makanya sampai pemerintah bikin untuk influencer harus ada license tuh kemarin sempat wacananya, walaupun belum diterapkan ya. Ini kita membuatkan satu wadah untuk teman-teman yang belum mengerti mengenai saham Kosem, untuk bisa baca-baca langsung informasi dari IPOT sendiri dan dari existing klien IPOT. Oke, jadi di dalamnya tuh aku bayangin kayak sosial media kecil ya? Sosial media kecil. Di mana ada orang-orang yang mungkin punya knowledge, dia bisa share. Betul. Terus kita bisa menanggapi yang di-sharing gitu ya. Kemudian bisa like, komen, follow. Dari situ kita bisa follow juga orang-orang. Follow juga kita bisa follow ya. Kita tahu
Angga nih ngomong suka bener nih di Suka situ bener, kita ya. follow gitu ya, Iya, bisa ya. bisa. Terus kita juga bisa misalkan langsung jump in ke ticker sahamnya, kita bisa klik pilih gitu, kita lihat gitu Bisa, ya. Oke. Jadi lengkap teman-teman, experience-nya seamless, nggak usah kalian bolak-balik buka ini sosial media atau buka WhatsApp group. Terus baru buka ininya aplikasi sekuritas untuk transaksi, semua kalian bisa lakukan di dalam satu aplikasi iPod-nya itu langsung. Dan tadi yang Angga udah bilang, ini bisa akses tanpa harus jadi member. Tanpa harus jadi Ini member. terbaik banget gitu kan, yang namanya member-memberan gini biasanya berbayar nih teman-teman. Biasanya berbayar. Nah, ini kalian tanpa harus jadi member pun kalian udah bisa akses iPod Buzz ini. Ya. Oke, kita makin dalam nih membahas iPod. Mungkin boleh nggak sekarang kita bahas tentang kenapa kita harus milih berinvestasi saham di iPod. Karena sekuritas banyak gitu kan, dan iPod memang salah satu nama yang cukup besar. Tapi apa sih unique selling point kalian dibandingkan sekuritas-sekuritas yang lain? Oke. Mungkin sebelum kita ke situ kenapa harus berinvestasi saham dulu ya. Sebenarnya tadi kita belum terlalu dalam tuh konsep untuk investasi sahamnya. Sebenarnya saham ini bukan buat semua orang sebenarnya ya. Jadi porsi investasi di saham pun itu teman-teman harus sesuaikan dengan profil resiko, berapa banyak tanggungannya, terus berapa lama lagi dana mau dipakai. Jadi kayak Kosem tadi contohnya masuknya ke index fund, sah-sah aja itu nggak masalah. Berarti Kosem lebih memilih yang lebih pasif gitu kan. Mungkin porsi saham pun kalau ada 10% yang ditradingkan sendiri atau 5% itu nggak ada masalah dengan hal itu. Nah, kenapa harus berinvestasi saham? Karena teman-teman mau mengalahkan yang namanya inflasi ya Kosem. Rata-rata inflasi kita itu di angka 3%-an. Sedangkan rata-rata return IISG karena marketnya agak sideways nih setahun ke belakang itu 5,5% 10 tahun terakhir. Jadi kita harus ngalahin angka kenaikan harga barang tadi yang 3% itu. Makanya kita harus mengalokasikan sedikit maupun sebagian banyak tergantung profil risiko kita ke saham teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa harus berinvestasi di iPod? Karena kita nggak cuma ada saham, tapi teman-teman juga bisa beli reksadana maupun ETF Kosem. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kita super app investasi, kita sediakan semuanya dan teman-teman pilih tergantung yang teman-teman mau tadi. Oke. Kalau misalkan maunya yang agresif, mau ke saham, oke kita sediakan. Tapi mau coba yang reksadana indeks, kita pun ada. Oke. Jadi nggak soalnya image di masyarakat mungkin iPod nih sekuritas saham. Sekuritas saham doang tapi gitu ternyata kan. di dalamnya ada gitu, lengkap ya produknya ya. Oke. Gitu. Karena kita memang mau jadi super app investasi yang menyediakan untuk semua investor, terutama investor retail. Misi kita adalah membantu investor retail bisa naik level, bisa menjadi lebih baik. Oke. Demokratisasi untuk informasi maupun untuk sarana investasi. Mungkin aku boleh cerita sedikit. Aku kan juga nasabah iPod dari Hana umur 1 sebenarnya. Kita buka akun di iPod waktu itu buat beliin hadiah saham buat Hana. Mungkin teman-teman masih ingat juga ya. Dari dulu kan Bang Radit ya yang pertama kali lakukan. Terus ada yang buat mahar nikah segala macam. Nah, aku lakukan buat Hana. Jadi tiap kali ulang tahun tuh kita beliin dia saham gitu. Dan ada juga lah porsi dari tiap bulanan kita yang kita tabungkan untuk dana pendidikan dia. Jadi ada index fund yang aku belikan juga gitu. Nah, yang aku suka dari aplikasi iPod ini keamanannya tuh terasa gitu, berlapis. Kita sendiri yang mau masuk tuh kadang wah harus multi step nih gitu kan. Pertama kan masukin password dulu untuk login ke, ini kalau dari desktop ya. Mata udah umur 30-an, mata udah mulai picek kalau dari handphone. Jadi gue sering dari desktop login, habis login tuh ada on screen keyboard. Nah, ini juga kadang diacak gitu angkanya. Jadi kita berasa begitu masuk tuh, wah ini sistemnya nggak main-main nih. Itu bener-bener bayangin kalau kalian punya masuk ke akun sekuritas yang tidak aman gitu ya, yang tiba-tiba saham kalian orang lain bisa curi passwordnya, bisa diapa-apain. Nah, itu aku merasa kemungkinannya kecil sekali gitu karena keamanannya berlapis. Ini sedikit user review ya. User review ya, dari honest aku review sendiri ini. gitu. Aku merasa sangat aman ini aplikasinya gitu. Ya, karena memang kita mau ngejaga dari sisi security, integrity, reliability semuanya kita jaga Kosem. Makanya iPod ini kan menjadi salah satu broker atau perantara untuk jual beli saham maupun produk investasi lainnya dengan top 3 market
top 3 transaction value kan setiap harinya, dan sangat banyak usernya di investor retail seperti itu. Apalagi sekarang kalau untuk mau coba investasi kan kita harus registrasi dulu ya di sekuritas, di di platform lain atau seperti apa, itu harus yang namanya ngumpulin data dulu. Sedangkan data itu kan sekarang hal yang sangat sensitif ya Kosem. Jadi kita bikinkan satu fitur lagi tadi. Kalau yang pertama inovasi kita itu iPodBuzz, yang kedua ada simulasi investasi Kosem. Oh, apa tuh? Jadi teman-teman yang mau coba fitur iPod nggak perlu submit data apapun dulu. Bisa langsung download lalu pakai fitur simulasi kita, itu ada di iPod Easy di mobile apps, dan tinggal dicobain semua fitur kita, udah unlock. Oh, jadi nggak perlu biasa kan foto selfie dengan KTP dulu, submit dulu, semua nggak usah Nggak usah, nggak perlu. Oke. Dan itu sudah bisa, misalkan saya mau pura-pura beli saham perusahaan A dengan harga hari ini gitu, bisa gitu ya langsung? Bisa langsung. Oke. Up to 10 saham teman-teman bisa pergunakan, dananya tidak terbatas tapi maksimal 10 saham. Itu bisa cobain beli jual dengan semua fitur kita, bisa cobain semua fitur kita juga, broker summary dan summary, lalu ada fundamental juga, itu tanpa login, tanpa submit data apapun. Nah ini yang dimaksud tadi di awal video ya, investasi tanpa modal bisa apa enggak? Ya, bisa ya, ini dibantu nih, difasilitasi sama iPod. Seru banget. Berarti nanti kalau misalkan udah coba terus suka nih sama interface-nya iPod, sama user experience-nya, saya mau daftar. Nah itu bisa langsung ya? Bisa langsung juga. Ditransfer membership-nya jadi member gitu. Jadi tadinya hanya trial bisa jadi member langsung gitu. Ya, jadi bisa langsung nanti registrasi online, kita full online, dan waktunya juga sangat singkat untuk registrasinya. Tinggal di convert aja jadi real account, udah langsung bisa transaksi. Oh, oke. Ada batasan nggak dalam sehari? Tadi kan 10 saham, bisa berapa kali jual, berapa kali beli gitu? Untuk batasan kita nggak ada batasan. Nggak ada ya? Nggak ada batasan. Berarti ini bisa banget masuk ke momen-momen kita bilangnya mikro momen ya, mikro momen keseharian teman-teman nih. Misalkan iseng lagi pagi-pagi sambil makan bubur di kantor, gue mau coba beli saham Bank Biru gitu kan. Bank Biru ya. Habis itu siang-siang sambil makan siang, enak juga ya kalau saham satu lagi yang Bank Merah cobain gitu, misalkan gitu ya. Bisa ya? Bisa. Jadi saham nggak harus ya, kecuali yang matanya seperti saya yang harus buka laptop. Buat kalian nih yang muda-muda, micro moments tuh bisa dimanfaatin daripada scrolling sosial media ya kan. Mendingan edukasi diri ya, masuk ke iPodBuzz, bisa belajar dari tokoh-tokoh para ahli ya tentang saham. Bisa juga kalian yang mau langsung praktek coba beli jual saham, bisa langsung tanpa modal, tanpa harus registrasi apa-apa. Gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi commute atau lagi nganggur, nggak ada kerjaan, pagi-pagi sambil nunggu kopi adem dikit gitu, habis panas-panas kan, bisa sambil ngeliat informasi kita. Jadi kita tiap hari ada update tuh, daily update kita. Misalnya kalau teman-teman atau Kosem nggak sempet nih ngeliat berita, banyak banget apa yang mau dilihat gitu. Nah tinggal follow Buzz admin kita ada di iPodBuzz, kita udah rekapkan, oh yang penting ini nih beritanya, rekomendasinya ini nih. Jadi gampang banget. Kalau zaman dulu ini tuh sama RM dikirimin WhatsApp kan, ini Bapak baca ini gitu kan, dikirimin. Nah sekarang udah demokratisasi ya, tidak perlu ada RM lagi, langsung kalian bisa follow gitu ibaratnya. Langsung bisa follow, karena kan kendalanya dengan RM itu kadang untuk segmented client aja kan. Sedangkan investor retail kita tahu sekarang banyak, dan gimana nih cara ngebantunya untuk investor retail ini, termasuk saya juga investor retail gitu. Nah cara salah satunya adalah dengan membuat forum iPodBuzz ini. Oke. Menarik banget loh ini teman-teman. Jadi ibaratkan sosial media tapi isinya saham, isinya investasi gitu kan, daripada kalian bergabung ke sosial media yang isinya gibahin artis, ya kan, sambat tentang kehidupan atau sedih-sedih gitu ya. Yuk kita cobain nih iPodBuzz ya kan, di dalamnya ada berbagai edukasi, berita-berita yang positif, kalian bisa belajar tentang saham gratis pula. Nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Tunggu 5 detik baru ini, seperti yang tadi kalian di awal tunggu 5 detik kan baru mulai videonya, nggak ada ya kan. Semuanya kalian bisa pakai dengan gratis. Oke. Mungkin ada lagi nggak Angga yang mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin lebih ke micro moments tadi. Ini sebenarnya tahap
pembelajaran buat teman-teman yang baru mau masuk ke market ataupun ke dunia investasi. Saya pun dulu belajar kan awal-awal nyicil ya. Kalau teman-teman sibuk misalnya nggak punya waktu untuk baca, ya udah sempatkan 1 menit 2 menit keseharian teman-teman daripada nge-scroll terlalu banyak sosial media, dikurangi dikit, didetox sedikit, 2 menitnya untuk nge-scroll hal lain yang lebih bermanfaat. Misalnya terkait perkembangan ekonomi kita atau saham kita, karena gimana pun uang kita adalah uang kita ya, Kosem ya. Jadi kitalah yang bertanggung jawab terhadap masa depan kita maupun uang kita juga. Jadi kita harus tahu perkembangan seluruhnya tentang investasi kita ataupun tentang instrumen yang kita miliki melalui dengan membaca itu. Betul. Karena membaca ini kayaknya udah mulai kurang banget ya Kosem ya, semakin kesini ya. Betul. Iya loh, daripada kalian baca buku tebel-tebel gitu kan, udah banyak pastinya tokoh-tokoh yang berbaik hati ya, berbagi ilmu sepotong-sepotong itu, belajar harus diubah gitu, nggak lagi kalian harus selesai satu buku Intelligent Investor baru, itu kan lama ya, daripada gitu mending intisarinya kalian bisa dapetin secara gratis, salah satunya di iPodBuzz ini. Betul. Nah dari tadi kita bahas, pastinya teman-teman udah penasaran banget sama iPod, sama iPodBuzz dan semua fitur-fitur tadi yang udah kita sebutin. Jangan lupa bisa dinikmati secara gratis. Link pendaftarannya tinggal kalian buka di description box di bawah. Ini aku udah pakai juga aplikasi ini selama 3 tahun terakhir. Buat mungkin ada yang tertarik juga untuk ngasih hadiah saham ya ke pasangannya atau ke anaknya. Ini juga sesuatu yang aku rasa dipionirkan sama iPod deh. Kayaknya nggak ada sekuritas lain yang melakukan ini. Jadi itu juga jadi fitur yang kalian bisa tanyakan ke di comment box di bawah, nanti akan ada tim iPod yang akan menjawab, atau kalian juga bisa klik link yang ada di description box di bawah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, tinggal pakai aja dulu di iPod, nggak perlu ngumpulin modal dulu, nggak perlu registrasi dulu, pakai aja dulu, download aplikasinya sekarang, kalian bisa langsung nikmati semua fitur-fiturnya secara lengkap tanpa harus ribet-ribet daftar. Suka dulu, pakai dulu, udah cinta, nah baru nih kalian convert jadi usernya gitu ya, seperti itu. Ada lagi Angga yang mau disampaikan teman-teman? Ya, dari aku sih Kosem cukup. Tadi udah semuanya disampaikan dan semoga fitur-fitur dari iPod ini, terutama iPodBuzz dan juga simulasi investasi ini bisa membantu teman-teman untuk level up gitu. Jadi seperti yang Kosem bilang, pakai aja dulu, cobain dulu. Kalau memang suka baru lanjut lagi dan semoga dapat banyak yang bisa dipelajari dan dapat banyak manfaat. Oke, thank you guys so much for watching. Thank you. See you next week. Take care and stay healthy. Bye bye. Bye bye.